Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir di Ngopi Sehat bersama saya Sofi, host Ngopi Sehat, ngobrol pintar seputar kesehatan. Dan di episode kali ini kita akan coba membahas materi yang mungkin jarang ya dibicarakan dan baru kali ini ya, tahun ini ada kasusnya. Apa itu? Terkait dengan cikungunya ya. Mungkin kalau para sahabat sehat mendengar tentang demam berdarah itu hampir-hampir mirip ya, mungkin ya, hampir-hampir mirip karena memang penyakit ini memang disebabkan oleh gigitan nyamuk yang mungkin ukurannya kecil tapi relatif memiliki dampak yang lebih besar dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Karena apa? Karena bisa, dampaknya sangat besar, mengganggu aktivitas kita, kemudian melemahkan dari tubuh kita dan penyebarannya yang pasti cepat ya di lingkungan kita, karena penyakit ini lagi-lagi menular. Nah, untuk itu, pada kesempatan kali ini kita hadirkan ya pakarnya ya. Baik, kita sapa ya untuk narasumber kita pada pagi hari ini yang sudah berkenan hadir di studio narasi ya. Beliau ini adalah narasumber yang luar biasa ya, karena pakarnya di bidang percikungunyaan. Beliau ini adalah Kaltim dari Surveillance dan Imunisasi bidang B2P Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak, Bapak Darto Wahab SKPNes. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Darto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Apa Mbak Sofi. kabarnya Mas Darto hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat luar biasa. Wes, itu ya semangatnya narasumber kita luar biasa. Jadi para sahabat sehat tetap ya, tetap juga semangat di channel ini sampai habis ya. Baik, terkait dengan materi kita Mas Darto ya, sebelum Ya, kita masuk ini saya persilakan dulu untuk sapa sahabat sehatnya dong Mas, silakan. ya selamat pagi sahabat ngopi sehat di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak. Semoga sehat selalu. Ah, iya, karena kesehatan itu yang paling penting ya Mas ya. Iya, betul. Karena Kalau nggak segala sehat. sesuatu tanpa kesehatan itu tidak ada artinya sama sekali. Betul, itu para sahabat sehat denger ya, harus sehat gitu. Ya. Nah, ini Mas Darto terkait dengan materi kita pada pagi hari ini kan, Mm. materi yang mungkin jarang didengar orang karena sebagian besar kan terkait dengan, cikungunya itu kita dengarkannya ya di luar ini ya, daerah kita ya. Tapi tahun ini, saya dengar ada kasusnya. Nah, untuk itu terkait dengan tema kita pada kesempatan kali ini kan, demam cikungunya, ini kecil nyamuknya, Nyamuknya tapi besar besar dampaknya, dampaknya. gitu nggih. Ini secara umum itu seperti apa ya, Mas, ya? Ya, terima Mhm. kasih Mbak Sofi, dan suara sahabat semua, ngopi sehat. Jadi, kita akan cerita dulu apa itu cikungunya, terus sejarahnya seperti apa. Nanti kalau kita tidak tahu sejarah, maka kita, bukan orang Indonesia. Mmm, Wah, jadi kalau menjadi orang Indonesia mhm, itu kita harus tahu sejarahnya mhm dulu. mhm, Nah, termasuk yang kita bicarakan hari ini adalah tentang cikungunya. Nah, mhm, jadi apa sih cikungunya itu kan gitu. Nah, mhm, cikungunya itu adalah suatu virus. Ya, virus, virus Mbak mhm, Sofi, mhm, virus yang itu disebabkan atau ditularkan oleh gigitan nyamuk. Gigitan mhm, nyamuk. Nah, jenis-jenis nyamuknya itu yang bisa sampai saat ini di Indonesia itu ada 2 atau 2 tipe atau 2 jenis nyamuk yang mhm, bisa menularkan virus cikungunya, yaitu yang mhm, pertama, nyamuknya jenisnya Aedes aegypti yang mhm, bisa menularkan demam berdarah. mhm, Terus yang kedua adalah Albopictus. Albopictus itu juga yang sering atau sampai saat ini itu memang menjadi momok atau penyebab terbesar, terjangkitnya virus cikungunya di wilayah kita. mhm, Nah, mhm, sejarahnya itu pertama kali virus cikungunya itu mhm. masuk di Indonesia itu kurang lebih di tahun 1973. 73 belum 73, belum hadir berarti ya? ya belum lahir Belum kita. lahir ya?
belum lahir Lama kita. ya, Nah, itu udah duluan. Mhm, mhm, hampir di semua wilayah, di mhm. beberapa provinsi di Indonesia itu, terjadi KLB polio. Bahkan Cikungunya ya? iya, kasusnya itu mencapai sekitar 1.500-an. 1.500 itu Banyak. tersebar di seluruh provinsi yang Provinsi ya? ada Mhm, mhm. di Indonesia. Nah, Mhm, itulah sejarahnya, virus cikungunya mhm, bisa masuk di Indonesia. Pertama kali tadi di tahun 1973 dan terjadi KLB secara keseluruhan itu periodenya mulai tahun 2007 sampai 2012. Mungkin itu mhm. sejarahnya, Mbak Sofi. Iya, tadi dibilang itu sejarahnya sudah lebih tua daripada kita ya. Kita iya, Artinya penyakit ini ya sebenarnya tidak tidak asing ya, tidak asing, tidak betul. asing, tetapi memang baru tahun ini masuk di kabupaten kita, Demak gitu ya, Iya, Mas, betul ya? betul betul. Seperti itu. Nah, sebenarnya tadi dikatakan Mas Darto ini disebabkan oleh virus. Nah, Iya. nama virusnya itu apa sih, Mas? Apa Nam sama dengan yang itu demam berdarah? Karena tadi kan nyamuknya mmm, juga sama ya, Aedes iya, aegypti, tapi memang yang satunya iya. Albopictus ya? Albopictus, Albopictus ya, iya. heeh, seperti itu. Nah, Nah, kalau untuk virusnya namanya mhm, sama, virusnya virus cikungunya. Namanya mmm, virusnya memang cikungunya mhm, dan itu ditularkan melalui manusia, mhm, yang dia terinfeksi tetapi digigit oleh nyamuk. Salah satunya adalah ada 2 tipe tersebut. Jadi misalnya mmm, kayak nyamuk culek mhm, menggigit orang yang terinfeksi virus cikungunya, itu dia tidak bisa menularkan mhm, virus cikungunya ke orang lain mhm, karena vektor mhm, atau penularnya itu bukan dia mhm, gitu ya. mhm, Jadi istilahnya dia tidak akan bisa menularkan mhm, kecuali yang bisa hanya 2 itu tadi, mhm, entah itu Aedes aegypti ataupun, Albopictus. Itu nanti mmm, yang bisa menularkan, terjadinya transmisi dari seseorang ke orang lain. Dan penyakit cikungunya ini itu tidak bisa menularkan dari orang ke orang. oh Kalau gitu? iya, jadi harus ada perantaranya dulu. Nah, makanya Mmm, perantaranya adalah nyamuk tersebut. Kalau mhm, seandainya si A, dia sudah terpapar atau terinfeksi virus cikungunya, mhm, dia walaupun bersentuhan, berpelukan, berjabat tangan, dia ndak akan bisa menularkan. Beda kayak mhm, Covid. Kalau Covid mmm, kan cara penularannya itu memang lewat droplet. mmm, Makanya harus pakai masker kan gitu, karena mhm, salah satu penularannya adalah lewat droplet. Tetapi kalau cikungunya, dia harus melalui gigitan salah satu mmm, dari nyamuk tersebut, entah itu mhm, Aedes aegypti ataupun, jenisnya Albopictus, oh gitu gi Mbak Sophie. oh gitu. Gitu ya para sahabat ya, jadi kita simpulkan penyakit Mhm, ini walaupun menular, tetapi tidak iya, menularkan dari orang ke orang, tetapi harus ada dari orang yang ter terinfeksi dulu, terinfeksi dulu, baru ada gigitan iya, nyamuk dan nyamuknya juga menggigit bukan sembarangan nyamuk, nyamuk ya gitu, betul, bukan nyamuk yang rumahan atau nyamuk kebun ataupun mhm, nyamuk yang lain, tapi ada 2 jenis, nyamuk yang sudah disebutkan oleh narasumber kita pada kesempatan kali ini. Jadi jangan khawatir, tapi tetap ya tetap waspada juga ya, iya Mas, harus ya, harus walaupun waspada heeh, walaupun dari orang ke orang ke tidak orang menularkan, tetapi ya tetap harus waspada karena nyamuk kita ada, tidak di tahu ya sekitar kita nyamuknya kan yang pasti ada, mana ya gitu. betul betul. Kemudian dia mau gigit siapa, Siapa? bebas Tidak gitu ya. siap, betul. Jadi gitu ya para sahabat ya, tetap berbahaya. Nah, untuk ini Mas, karena memang tadi kan sudah dikatakan ya, penyakit menular dan sebagainya Mmm, disebabkan oleh virus. Ini ada faktor resikonya enggak Mas, terkait dengan cikungunya ini? Chikungunya Mhm, jelas, ada, pasti ada. Semua mhm, penyakit itu ada, faktor resiko atau yang mendukung terjadinya atau munculnya kasus-kasus tertentu. mhm, Nah, kita ambil contoh untuk saat ini kan kok, chikungunya ya. mhm, Chikungunya untuk faktor resikonya itu, tinggal atau bepergian di daerah tropis. Di situ banyak genangan air yang kumuh, slum area, atau di situ tingkat kepadatan penduduk sangat tinggi, mhm, saluran pembuangan limbah yang tidak terorganisir dengan baik, di situ ada sumbatan. Nyamuk cikungunya itu adalah nyamuk istilahnya itu nyamuk luaran. Nyamuk luaran itu, beda kayak nyamuk Aedes aegypti. mhm, Aedes aegypti itu nyamuk istilahnya nyamuk yang meriayeni. Dia domisili atau mhm. tempat perkembangbiakannya rata-rata di tempat bersih.
Itu Oh. kalau Aedes aegypti. Tetapi kalau Albopictus yang Mhm. menyebabkan virus cikungunya, Mhm. jenis nyamuk itu, dia nyamuk yang suka di tempat-tempat kotor. Mmm, Jadi beda mhm. karakter, walaupun dua-dua nyamuk tersebut bisa menularkan virus cikungunya. Jadi itu adalah, faktor yang menjadi resiko munculnya, kasus-kasus cikungunya. Jadi yang jelas apa? Yang jelas adalah kita harus bisa menjaga kesehatan lingkungan di sekitar kita, itu. Yang Mmm, penting itu jadi dulu. intinya itu ya, Intinya Mas, itu, ya? kita menjaga kebersihan Mhm. di lingkungan kita sendiri. Kita ndak akan bisa mengendalikan, situasi dengan skala besar kalau kita tidak bisa mendahului atau memberi contoh untuk melakukan perilaku hidup bersih terhadap diri kita. Mmm, mhm mhm mhm. Itu seperti itu ya para sahabat sehat, jadi memang faktor lingkungan itu yang sangat berpengaruh ya. Karena, kita tahu sendiri untuk nyamuk baik Aedes maupun Albopictus ini, Albopictus ya. kan sama-sama di genangan air Iya betul. walaupun memang secara ini ya, kondisinya itu, Kondisi spesifiknya spesifiknya beda ya, berbeda ya mau yang betul. satu itu, Mhm, di tempat yang bersih, yang satu tempat yang kotor. Nah ini kotor. masalahnya Mas, Ya. apalagi melihat kondisi dari, iya Demografi demografi di di Kabupaten Demak, Kabupaten ya Demak yang betul. mungkin banyak genangan Iya karena betul ada betul. rob, mungkin ada sedikit banyak banjir Banjir, juga, betul. artinya itu berarti faktor resikonya lebih tinggi ya Mas Tinggi ya ya, untuk cukup tinggi, bisa memang di Demak menularkan tinggi. ya, Betul betul. seperti itu para sahabat sehat. Nah ini kalau sudah tergigit Mas, tadi Iya, kan dikatakan ada nyamuknya, kemudian terus betul. ada yang, mengandung virus di tubuhnya. Nah kalau sudah terpapar dengan virus itu, Mhm, gejalanya ini seperti apa ya, Mas? Karena saya dengar-dengar ini kan tadi ada Aedes aegypti, mungkin sama iya. nggak ya? Mhm. Mirip-mirip apa seperti apa, Mas? Bisa dijelaskan? Iya, sahabat ngopi sehat, Mhm, jadi perlu kami informasikan atau kita sampaikan, yang namanya virus atau mhm, virus apapun yang masuk ke tubuh kita, itu pasti mempunyai gejala yang pertama, itu pasti itu, mhm, demam. Itu demam pasti. mmm, Ada segala sesuatu, entah itu jenisnya virus, mhm. bakteri, atau apapun, masuk ke tubuh kita, pasti tubuh kita memberikan respon, Sinyal? sinyal. Nah, Heeh, sinyal itu mhm, manifestasi atau mhm, yang muncul di tubuh kita adalah mhm. panas. Itu jelas panas. Nah, Mmm, terus yang kedua, mhm, itu ada nyeri persendian. Nyeri di mmm, semua persendian, persendian di tubuh kita mhm mhm, itu akan mhm, merasa nyeri, terus mata menjadi merah karena tadi tubuh kita demam ya kan, mhm, pembuluh-pembuluh darah di retina, mhm, di bola mata kita mhm, itu kan sangat sensitif sehingga kalau tubuh mhm, kita panas, mhm, maka dia akan muncul reaksi kayak kemerah-merahan di pembuluh mmm, darahnya tersebut. Nah, tetapi mhm, ciri khas untuk cikungunya adalah mereka itu kesulitan untuk berjalan. Rata-rata mereka untuk berjalan tidak bisa dan mereka nanti jalannya merangkak. Merangkak bahkan sampai ngesot, bahkan mereka itu tidak bisa berjalan sama sekali. Memang tidak mhm, bisa berjalan sama sekali mhm, karena virus-virus tersebut itu yang diserang adalah di persendiannya, sehingga mhm, mereka tidak akan bisa melakukan aktivitas. mmm, Tidak bisa melakukan aktivitas. Nah, mhm, rata-rata untuk apa, bisa muncul gejala atau, simptom pada tubuh seseorang, mulai dari tergigit tadi nyamuk Albopictus mhm, ataupun Aedes aegypti, biasanya dia akan muncul rata-rata 2 sampai 1 minggu. 2 1 minggu mmm, misalnya digigit tanggal 1 ya, nanti rata-rata, 2 sampai 7 hari, proses tadi mulai gejalanya mhm, muncul, bahkan sampai tadi tidak bisa siap, berjalan. Nah itu kurang seperti lebih, itu. itu. Nah, begitu para sahabat sehat, jadi ini ya Mas Darto ya, jadi
masing-masing penyakit itu punya ciri Ciri khas khas, ya. betul Kalau betul, kita dulu pernah, ngobrol di apa ya, podcast ini juga podcast terkait ya, dengan lepto, ini kan iya, gejala yang paling khas itu Mas, kan ada di nyeri betis, nyeri betis dan iya, juga mata mata merah merah, iya ya. betul, Ini nah juga ada ya iya mata betul, merahnya, terus nah, kemudian kalau demam mhm, berdarah itu juga ada apa ya, pendarahan di pendarahan bawah kulit, suputan, kalau ini peteki. ada nggak, Mas? Kalau ini di pendarahan tidak ada pendarahan, Mhm cuma mhm. itu tadi ciri khasnya adalah dia rata-rata nanti Nyeri. akan nyeri, tidak Mhm. bisa berjalan dan itu sporadis, mengelompok di situ. Pasti kasusnya lebih dari satu. Oh gitu. Iya, rata-rata Mmm, itu ada 10 orang, 5 orang, mhm mhm. itu dalam kondisi atau di dalam lingkungan tersebut. Mhm Misalnya mhm. satu keluarga, Mhm 2 mhm. keluarga, 3 keluarga, kan gitu kan. Oh gitu? Iya, nanti dia akan mengelompok di situ atau Ah, terjadi spora, istilahnya spora, mengelompok di satu RT atau mhm mhm. satu RW kan gitu kan. Mhm mhm. Nanti berarti di wilayah situ ya ada sekitar beberapa orang yang sudah terpapar atau terinfeksi, ya Mmm, mereka itu nanti yang tidak akan bisa dicur berjalan, oh gitu, tidak akan bisa dicurigai ya ke iya situ ya? dicurigai, betul betul betul. Begitu. Jadi Iya. kondisi Demak juga seperti itu ya, Mas? Iya iya betul, di Ada ya? Demak ada di Demak, ada di Mhm. beberapa, kita sebut saja nanti di wilayahnya, di wilayah Wedung, Mhm. ada di wilayah Mijen, terus yang terakhir kemarin itu di, wilayah Sayung, di wilayah Mmm. Sayung. Nah, kalau kita Mhm. lihat Mhm itu mhm. kan daerah-daerah Banyak yang genangan. iya, salah satunya kan itu Mhm. faktor resiko tadi yang Mhm Mbak mhm. Sofi Mhm. tanyakan, Mhm. faktor resikonya apa? Ya itu Mhm. tadi salah satu memang selam area pertumbuhan penduduk sangat Mhm. padat, Mhm. tidak disertai saluran-saluran irigasi, tempat pembuangan sampah, Mhm. menjaga, perilaku hidup bersih, melakukan PSN. Mhm Nah, mhm. itu rata-rata tidak mereka jalankan sehingga di Mhm. situ terjadi perindukan. Mereka akan berternak di situ, mereka akan berkembang biak di situ, sehingga di situ muncullah kasus-kasus. Karena apa? Nyamuknya, jenis Mhm. nyamuk di Demak sudah ada. Berarti kalau pengen membasmi nyamuk yang menyebabkan cikungunya, kan otomatis kita harus melakukan PSN. Kalau PSN Mmm. tidak dilakukan berarti selama nyamuk tersebut ada di Demak, maka faktor resiko terjadinya cikungunya atau orang yang terinfeksi virus cikungunya pasti akan tumbuh atau akan ada selama-lamanya, selama kita tidak akan bisa melakukan PSN secara serentak. Ya. Karena faktor resikonya ada di situ kan gitu Ya kan. Ya, artinya kalau kondisi iya lingkungannya tidak bersih, ya iya, siap-siap saja mengundang penyakit penyakit ya, iya gitu. betul, Salah khususnya satunya cikungunya. chikungunya, Iya, betul gitu. betul. Kan gini Mas, misalnya, eee, sal salah satu wilayah gitu tiba-tiba banyak yang tidak bisa jalan gitu kan, Mhm, ya kan belum tentu juga chikungunya cikungunya, kan. iya, Lah untuk betul. mendiagnosa kalau, Betul betul. dikatakan itu chikungunya atau enggak sih, positifnya seperti apa lah, diagnosa yang seperti apa yang harus dilakukan ini Dilakukan. Mas? Nah, Mhm. yang jelas gini, Mhm. eee, Bapak Ibu semua, kalau di wilayah Bapak Ibu semua, entah itu nanti, teman-teman itu melihat atau mengetahui di wilayah Bapak Ibu semua itu ada orang yang pertama harus, panjenengan laporkan itu tidak bisa berjalan. Setelah tidak bisa berjalan, di situ ada kasus lagi tidak. Jadi minimal ada 2 atau 3 orang yang secara bersama-sama tidak bisa melakukan aktivitas fisik yang biasanya bisa dilakukan secara mandiri, Mhm. kebetulan sekarang tidak bisa. Nah, segera laporkan ke fasilitas kesehatan, entah itu kepada bidan desa, bawa ke fasilitas tingkat pertama atau ke rumah sakit. Nah, di situ nanti akan dilakukan screening, apakah yang bersangkutan itu pernah bepergian, ya kan, pernah bepergian ke daerah-daerah yang di situ ada kasus cikungunyanya. Nah, untuk melakukan pemeriksaan itu nanti dari Dinas Kesehatan beserta Puskesmas dan tim surveillance serta jajarannya akan melakukan, pemeriksaan RDT atau Rapid Diagnosa Test secara cepat. Ya jadi nanti bisa diketahui secara langsung apakah imunoglobulin G atau titer antibodi IgG dan IgM-nya itu Mhm. muncul. Kalau Mmm. memang di situ muncul, nah berarti yang bersangkutan secara hasil laboratorium
berarti dia dinyatakan reaktif kena chikungunya. Nah, Mhm. berarti apa? Ya berarti salah satunya harus istirahat total. Ya, istirahat total bagi si Penderitanya. penderitanya. Mhm. Istirahat, terus banyak makan, Mhm. banyak minum, Gizinya dipenuhi ya. gizinya dipenuhi, Mhm. termasuk rehidrasi, cairannya harus Mhm. terpenuhi juga. Mhm mhm. Nah, untuk yang dari kesehatan atau tim dari dinas kesehatan ataupun puskesmas itu harus melakukan pemantauan. Mmm. Melakukan pemantauan sampai sejauh mana Mhm. terjadi penularan atau Mhm. penyebaran di wilayah tersebut. Mmm. Jangan-jangan, oh ini sampai di satu RT, satu RW, bahkan bisa sampai berpindah ke Desa yang desa-desa yang lain, lain. bahkan ke kecamatan, Mhm. bahkan ke kabupaten sebelah, kan Mhm. gitu. Mhm. Nah, padahal kita tahu rata-rata umur nyamuk, nyamuk rata-rata ya Mhm. kita umur nyamuk, itu kan kurang lebih 21 hari. 21 hari, misalnya menggigit di tanggal 1, ya kan, tanggal 1 berarti kemungkinan dia bisa menularkan itu kurang lebih 21 hari ke depan. Mmm. 21 hari ke depan. Dengan, apa ya, nyamuknya terbang Nyamuk ke iya, mana-mana. padahal Mhm. dalam 1 hari Mhm. jangkauan nyamuk itu bisa terbang kurang Mhm. lebih 1 100 hari itu 100 meter kan. meter ya. Kalau Mhm. 100 meter kita kali 21 hari, berarti kan kurang Mmm. lebih berapa? 2,1 kilo ya, dua Mmm. kilo 100. Nah, Mhm. itulah jangkauan. Nah, Mhm. kalau kita bisa mendeteksi secara dini kasus-kasus chikungunya, harapannya apa? Dinas kesehatan beserta puskesmas akan melakukan tindakan cepat. Mmm. Salah satunya tadi melakukan pemetaan Mhm. kira-kira, eee, lokus atau sumber infeksi itu di RT 1 misalnya ya, RT 1. Berarti nanti kita langsung melakukan pemetaan, melakukan PSN dulu. Mhm. Memang di wilayah situ untuk ABJ-nya seberapa sih angka Mhm. bebas jentiknya? Mhm. Kalau itu sudah dilakukan, berarti kita harus melakukan sosialisasi ke warga masyarakat untuk Mhm. melakukan PSN. Nah, setelah itu, dinas kesehatan beserta puskesmas akan mengambil langkah cepat Mhm. khusus untuk chikungunya, karena dari beberapa tahun yang sebelumnya itu tidak ada kasus, maka kita harus melakukan fogging. Mmm. Tetapi fogging itu bukan salah satu untuk mengatasi chikungunya Mhm. ataupun demam berdarah. Mhm. Itu hanya untuk memutus mata rantai Mhm. sebelum usia di 21 hari. Jadi gitu ya, paham ya Mmm. tadi Paham maksud saya? paham, Jadi nggih. misalnya tanggal 1 dia menggigit, Mhm. terus tanggal 5 kita ambil eksekusi, kita Mhm. fogging, berarti kemungkinan nyamuk tersebut baru lari sekitar 500 meter. Mmm. Kita tembak di situ, supaya Mmm. nyamuk dewasanya itu mati. Mati. Nah, yang jadi permasalahan jentiknya Anakannya. itu, dia ndak akan Mhm. mati dengan Mhm. dilakukan fogging, makanya Mhm. harus PSN gitu loh. Jadi butuh peran serta masyarakat Masyarakatnya betul secara betul. bersama-sama Iya, dan betul betul, serentak. serentak, Nah seperti itu. itu. Nggih Ya nggih betul betul. nggih. Mmm. Itu kalau sudah terpapar, Mas, sudah dengan gejala, apakah ada komplikasi yang serius yang bisa disebabkan oleh chikungunya ini? Nah, Mhm. sampai saat Mhm. ini, angka kematian atau case fatality rate untuk kasus chikungunya itu sangat Kecil. kecil sekali. Artinya nggak perlu ini dong, khawatir dong? Ndak perlu khawatir, Mhm. tetapi Mhm. ya, Mhm. bagi mereka atau orang-orang yang mempunyai komorbid. Nah ini. Nah, ini yang perlu, apa ya, istilahnya ekstra. Itu kan Mhm. kayak Covid dulu. Mhm mhm mhm. Sebetulnya itu kan Covid itu ndak membunuh, tetapi Mhm. mereka yang terpapar, terinfeksi, mereka itu mempunyai Dahulu. penyakit yang dahulu atau Mhm. komorbid itu yang membahayakan Nah, itu. itu seperti apa ini Nah, penyakit komorbidnya? penyakit komorbid sampai saat ini di Kabupaten Demak, rata-rata mereka itu memang kondisinya fit, sehat, Mhm. sehingga tidak akan atau sampai saat ini, ya mudah-mudahan saja tidak ada ya, sampai saat ini mereka sehat semua, sehat. Dan itu dilakukan pemantauan oleh teman-teman surveillance dan teman-teman, bidan, puskesmas di wilayah masing-masing. Tadi kan Mas Darto bilang, Mhm, nggak perlu khawatir, tetapi iya bagi mereka ya, iya, sasaran-sasaran mungkin yang berkomorbid iya ya. betul. Ini yang komorbid yang seperti apa yang perlu diwaspadai nih, Mas? Komorbid bagi mereka yang mempunyai Penyakit yang seperti apa penyakit ini? Hipertensi? jantung rata-rata yang Jantung? berkaitan dengan pembuluh darah. Berkaitan dengan pembuluh darah. Artinya Karena hipertensi tadi juga ya? iya iya, salah satunya Heeh itu. heeh, Nah, nggih nggih. itu nanti kalau dia, bagi mereka yang, mempunyai Mhm. kardiomegali atau di situ
ada miokarditis, Mhm. jadi radang pada otot-otot jantung. Mhm. Karena tadi sudah saya sampaikan di awal, kan dia, menyerang di persendian dan otot-otot tadi ya. Mhm. Kalau di situ terserang, maka dia akan merasakan nyeri yang Nyeri berlebihan, yang sehingga berlebihan. dia bisa mengakibatkan Mhm. apa, dia akan mengakibatkan Mmm. berhenti sehingga ya berakibat fatal. Mhm Tetapi mhm mhm. sampai saat ini untuk rata-rata kasus yang terjadi di Kabupaten Demak itu rata-rata terjadi pada anak-anak dan orang dewasa. Kenapa? Kalau pada anak-anak kan mereka mobilitasnya cuma di area situ ya. Mhm. Jadi misalnya si anak siang tidur, malam tidur, cuma di area situ saja. Sehingga faktor resikonya yang lebih banyak itu justru mereka-mereka yang masih kecil, masih anak-anak, dan mereka yang sudah lansia Mmm. dan mereka tidak bisa melakukan mobilitas. Jadi mereka ya duduk hanya di situ aja. Kalau kita-kita kan pagi Mobilitasnya tinggi mobilitasnya kemana tinggi, gitu, kemana kemana. sore Jadi kemana. iya betul. Gitu. Itu ya Mbak Sofi. Nggih, gitu para sahabat sehat ya. Jadi, lebih pada waspada ke anak-anak, lansia, dan juga orang-orang mungkin dewasa ataupun remaja, dewasa itu yang memiliki komorbid, Komorbid. itu seperti ini. Nah, kalau sudah terpapar dengan gejala seperti itu, kemudian komplikasinya seperti itu sudah dibahas oleh Mas Darto ini ya, mungkin pengobatannya ada nggak sih Mas, untuk mencegah Oh ya. supaya kita itu tidak terkena cikungunya gitu, seperti apa ini? Iya, sahabat ngopi sehat. Mhm. Jadi kita hari ini temanya adalah tentang virus, gitu Mhm. kan. Cikungunya kan Mhm. penyebabnya adalah virus. Jadi sampai saat ini di negara manapun itu belum ada obat atau antibiotik untuk membunuh virus. Untuk membunuh virus Mmm. itu tidak ada. Belum ada ya? Jadi Mhm. sampai saat ini yang harus diberikan atau diterapkan bagi orang yang terindikasi atau mereka yang memang sudah positif cikungunya, yang pertama adalah tadi, istirahat yang cukup, makan yang banyak, kelola stres, dan memberikan atau nanti teman-teman kesehatan akan memberikan terapi simptom yang muncul atau, gejala pada orang tersebut. Misalnya dia karena cikungunya adalah akibatnya efeknya Demam, adalah demam, ya nanti ya. akan dikasih demam, terus Mhm. nyeri yang berlebihan sampai tidak bisa berjalan, nanti akan dikasih, anti nyeri. Mhm mhm. Dan yang jelas akan diberi, obat-obatan suportif suportif, Mmm. vitamin supaya daya tahan tubuh antibodi kita, tetap fit sehingga, Mampu melawan. mampu melawan dan Mhm. mempercepat proses penyembuhan, Penyembuhan, gitu. gitu ya. Jadi selama ini itu, tidak ada obatnya para sahabat sehat, terus kemudian bisa sembuh dengan sendirinya ya, Mas, Bisa sembuh ya, dengan dengan sendirinya. catatan Tadi, memiliki daya tahan tubuh yang bagus. bagus, kan seperti itu. Itu yang terkait dengan cikungunya ya, Mas, ya. Iya, Jadi itu para sahabat sehat di Kabupaten Demak seperti itu kondisinya, sudah ada yang namanya cikungunya selain DBD walaupun gejalanya mirip, tapi memang ada ciri khas yang, bisa kita lihat ya dengan tadi ya, Mas, ya, iya. nyeri, Nyeri, sendi yang hebat iya, ya, nyeri seperti sendi itu hebat. dan memang Rata-rata nggak bisa berjalan, gitu aja. rata-rata nggak bisa berjalan dan Rata-rata nggak bisa itu berjalan. terjadi bukan karena stroke ya, para Iya, sahabat sehat, dan kita bisa melihat itu bisa masif gitu ya di iya, kelompok betul, tertentu. Nah, kelompok itu kita tertentu. wajib curiga dan segera untuk Lapor, ya lapor ke lapor. tenaga kesehatan Iya, atau vaskes vaskes terdekat terdekat, supaya betul. penanganan, lebih cepat, Iya, sehingga untuk apa ya, Mas memutus mata rantai penularan, intinya ya gitu. itu yang ini dan untuk mencegahnya itu seperti apa ini, Mas? Apa Un sama seperti DBD karena memang ini kan sama-sama sama nyamuk sama. ya? Mhm mhm. Untuk mencegah itu Mhm. tadi ya, kita harus PSN. melakukan PSN, Mhm. menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, Mhm. hanya itu saja. Terus kalau ini Mhm, Mas, kalau ada kita mhm, ya, mhm, mau pergi ya ke iya, daerah yang memang mhm. apa ya, Endemis, endemis, apa mhm. yang harus kita lakukan? Ya paling tidak kita ya untuk mengurangi Mhm. faktor resiko, kalau Mhm. bisa ya jangan bepergian ke tempat tersebut. Kalau Iya. memang kita harus ke sana, Mhm. pastikan Mhm. kita itu pakai apa ya, untuk menutup semaksimal mungkin anggota tubuh Bajunya kita. Baju panjang. panjang, Mhm. terus harus pakai
Lotion untuk mengurangi Lotion faktor body risiko. and body? Ya bukan, lotion untuk anti Oh nyamuk gitu. maksudnya, bukan lotion Yang untuk repellent body. itu ya, yang Ya oles itu betul, yang ya? oles itu untuk Mhm, mengurangi faktor risiko mhm itu. mhm mhm Lotion untuk mhm, nyamuk, bukan untuk mmm. kecantikan. Saya kirain body, Mas, tadi kan Heeh. gitu. Mungkin itu ya, Mas, ya? Iya, Heeh, seperti seperti itu para sahabat sehat, informasi yang mungkin terkait dengan chikungunya. Dan untuk menutup jumpa kita pada kesempatan kali ini, nah mungkin ada pesan-pesan khusus atau closing statement yang bisa diberikan, Mas, silakan. iya terima kasih, sahabat ngopi sehat. Mari kita jaga diri kita dan keluarga kita dengan hidup bersih supaya terhindar dari virus chikungunya. Sudah, itu. Baik, itu. Terima kasih ya, Mas, Mas Darto sudah mau berkenan hadir untuk sharing ilmu terkait dengan chikungunya yang mungkin untuk beberapa warga kita ya Warga atau para sahabat sehat ini baru baru. ya. Iya, Walaupun betul. sudah dengar, tapi gambaran secara luasnya kan belum tahu ya. Dan dengan podcast ini diharapkan mampu meningkatkan apa ya, Mas, pengetahuan terkait dengan Pengetahuan chikungunya pengetahuan. itu. Baik. Baik, demikian nggih para sahabat sehat, closing statement dari narasumber kita dan dengan berakhirnya closing statement, maka berakhir pula seluruh rangkaian siar podcast pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa kembali di materi-materi berikutnya dan saya sendiri Sofi undur diri dan juga narasumber kita pada kesempatan kali ini, Mas Tertawab. Mas Darto Wahab dan juga para teknisi, ini Mas Niam juga undur diri. Terima kasih atas perhatiannya, selamat beraktivitas kembali, semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.